Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala fi hadisin akhar khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sebagai hamba Allah, alhamdulillah kesempatan mulia ini diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur sehingga sekalipun cabut detapek suasana hujan sangat luar biasa, terselenggaralah pelaksanaan ibadah Jumat sebagai kewajiban rutin umat Islam sedunia sama. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kerjakan ibadah sholat Jumat, tinggalkan seluruh aktivitas apapun sepenting apapun kecuali uzur syar'i. Alhamdulillah kita sama-sama dimuliakan Allah. Dan seluruh aktivitas kita dari Lailatul Jum'ah, Qiyamul Lail, baca salawat, baca yasin, baca tahlil kita, baca zikir-zikir ratiban dan lain sebagainya dimudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyemangat kehidupan kita sehingga kita tetap optimis maupun sedang diuji oleh Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jangan lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, terutama hari Jumat yang terbaik ini. Sebanyak mungkin kita bersolawat, dan amalan yang paling mulia di akhir zaman tidak ada duanya dalam analisa saya kecuali solawat. Nah, solawat ini bukan manfaat untuk diri kita, tetapi memang diperintahkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jikalau Allah dan malaikat saja bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, apalagi kita umat yang banyak dosa ini. Kita mengaku banyak dosa, disindir oleh Ilailas Tulil Firdausi ala Abu Nawas. Ketika kita mengatakan bahwa kita nggak pantas masuk surga, dan kita juga mengatakan tidak kuat masuk neraka, berarti sama kita mengharapkan masuk surga. Karenanya mukirram bidzunub, malam hari kita menengadah kepada Allah, ngaku banyak dosa, dan itu jauh lebih baik ketimbang ngaku banyak pahala. Ngaku banyak maksiat tanda kutip, ngaku banyak salah, ngaku kita kurang ibadah, ngaku kita kurang menjaga sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, itu lebih baik daripada kita sudah ngaku banyak amaliyah. Karena banyak amaliyah nanti endingnya takabur, riya, sum'ah dan lain sebagainya, dan ini Allah nggak suka. Tapi kita tawadu, rendah diri bahwa kita masih banyak kesalahan-kesalahan kita, itulah yang Allah cintai. Karena ada hamba yang mengaku dirinya banyak dosa, ghafirud dzunub, faghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa saya. Saudara-saudara kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks bulan Sya'ban di awal ini, tidak terasa kita bersyukur juga Allah panjangkan umur kita. Insyaallah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballahna Ramadana. Ini doa yang luar biasa. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab
dan juga berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ternyata bulan Ramadan sudah menanti kita dan kita sudah gembira untuk menyambutnya. Karenanya di bulan Sya'ban yang luar biasa ini, sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan itulah rukun khutbah yang sejati. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, profesi kita boleh berbeda, tapi kita harus berdakwah. Tukang dagang pun juga harus dakwah dengan dagangannya, dengan profesinya. Yang insinyur harus dakwah dengan keinsinyurannya. Yang politikus, anggota dewan harus bisa berdakwah dengan kedewanan keDPR-annya itu. Dan seorang guru pun juga harus bisa berdakwah dimanapun dia berada. Profesi boleh beda. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau juga pedagang luar biasa. Siti Khadijah, Siti Aisyah, istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika berniaga luar biasa, mempergunakan seluruh hartanya di jalan Allah untuk mendukung dakwah Nabi. Saudara, innamal ulama warasatul anbiya, setuju bahwa ulama itu penerus para nabi, tetapi tidak cukup mengandalkan para ulama ketika harus berdakwah. Karena konteks dakwah itu hasun nas alal khair, mengajak manusia ke arah kebenaran, mengajak manusia ke jalan yang baik, dan itu siapa saja bisa. Di level yang paling kecil kita di keluarga sebagai kepala rumah tangga, yuk kita sholat nak, yuk kita ngaji, yuk kita ramaikan masjid, yuk kita hadiri Isra Mi'raj, yuk kita hadiri Maulid Nabi, yuk kita hadiri Rawahan, yuk kita hadiri Nisfu Sya'ban. Bisa, kan nggak harus ustadz yang ngajak seperti itu. Pengurus masjid, DKM, ketua, sekretaris bendara dan jajarannya, siapapun kita nggak usah merasa rendah diri. Ya, profesi boleh berbeda. Anggota dewan dengan pulpennya, dengan mulutnya dia menyuarakan suara rakyat, asal untuk membela umat, itu juga dakwah. Seorang guru ngajar di kelas, dakwah dengan ilmunya, ngajarin anak-anak. Subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak yang dididik oleh Pak Guru, Bu Guru, dan kita ada begini karena guru. Ya kan, kita orang menjadi orang hebat karena jasa para guru, pahlawan tanpa tanda jasa termasuk orang tua kita. Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidikan pertama. Maka jangan salah, adik-adikku para remaja yang belum nikah, jangan pilih salah jodoh. Karena al-ummu, ibu, istrimu nanti itu madrasatul ula, madrasah yang pertama yang akan ngajarin anak-anak kita menjadi regenerasi. Sejauh mana dia akhlaknya, imannya, takwanya, ibadahnya, Qur'annya, tajwidnya, fikihnya, sholatnya. Siapa yang ngajari sebelum Pak Guru di kelas? Tentu adalah istri dan kita sendiri di rumah tangga. Itu dakwah dalam skop yang kecil, saudara. Belum dakwah dalam skop yang luas di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi makna dakwah yang luar biasa ini tentu harus kita kembangkan, dan kita memiliki kewajiban sebagaimana Ali Imran surat 3 ayat 104, wal takum minkum, harus ada minkum di antara kalian ummatun, sekelompok umat termasuk kita, yad'una ilal khair, mengajak dia ke jalan kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, termasuk memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran di kanan kiri kita. Itu tugas kita. Jangan saling lempar, ini tugas Pak RT, ini tugas Pak RW, ini tugas Pak Lurah, ini tugas Pak Camat, ini tugas Polsek. Tidak. Bekerja sama sinergi, yang Kapolsek dengan tupoksinya, Pak Camat dengan tupoksinya, Lurah tupoksi, RT tupoksi, DKM, Umat Islam, FKMT, Forum Komunikasi, Madrasah Diniyah, semua kita punya fungsi untuk menyelamatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saudara, bukan tidak ada halangan. Tentu ada tantangan, ada ancaman, ada gangguan, ada teror, ada juga telepon gelap, SMS gelap, WA gelap, dan lain sebagainya. Itu tantangan. Bagaimana sikap dai dalam menghadapi ujian-ujian dakwah itu? Tentu banyak. Siapapun kita, pertama tentu harus muhasabah. Dihitung-hitung sejauh mana rintangan dakwah itu dan bagaimana cara menyelesaikan. Namanya muhasabah diri. Boleh jadi kita pengurus masjid ada kekhilafan, tidak salah kalau wasawirhum fil amr, untuk bermusyawarah, untuk mufakat
di dalam penentuan program-program kegiatan dakwah di lingkungan masjid, majelis taklim, madrasah diniyah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Kedua, bertobat kita yang banyak. Siapapun kita, karena kita sudah mengaku tadi, judul mengaku kita banyak khilaf dan dosa, maka harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat itu pasti Allah menyayangi kita, mengampuni segala dosa kita, sehingga sinergitas dakwah itu akan berjalan dengan baik. Tubu ilallah, tubu ilallah. Dan apalagi di akhir zaman, terlebih lagi di bulan spesial Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadiri itu. Dan jangan lupa di bulan Sya'ban ini kita penuhi dengan tobat-tobat tersebut. Kemudian yang ketiga, saudara, dai ketika kita menjumpai masalah, rintangan-rintangan, hambatan itu, jangan lupa memang semua kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad menghadapi rintangan-rintangan dakwah itu. Maka konsepnya adalah harus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman, sabar kalian. Wasabiru, perkuat sabarnya. Kenapa ada isbiru, ada sobiru? Isbiru perintah bersabarlah, wasabiru perkuatlah kesabaranmu itu. Artinya kesabarannya nggak cukup sekarung, dalam 2 karung. Sama orang menunaikan ibadah haji, sabarnya harus luar biasa. Menunaikan ibadah umroh sabar, dalam menunaikan kewajiban Ramadan sabar juga. Sahur ngantuk-ngantuk, kemudian ada deadline jam imsak, kemudian nunggu maghrib, biar kurang semenit juga kita harus bersabar, berdisiplin untuk menunggu berbuka puasa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang keempat adalah taqarrub ilallah. Nah ini, ketika orang mendapatkan ujian apapun ujiannya, boleh jadi seorang ustadz, seorang mubalik, ART, Pak RW dan kita semua, ujian yang paling fatal itu bukan cemoohan, fitnah dari orang saja. Kita dihujat, dicaci maki, dan itulah pekerjaan masyarakat kafir Quraisy terlebih dahulu yang menghajar Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad akan dibunuh itu. Konsep Rasulullah, andai Rasulullah berdoa, ya Rabb, hancurkanlah kafir Quraisy, hancur. Bahkan Rasulullah ditawari ketika Taif itu diserang, malaikat menawarkan, wahai Muhammad, ente mau minta apa? Mau saya hancurkan nih gunung, biar penantang-penantang kafir Quraisy itu hancur lebur di sini. Rasulullah tidak pakai konsep itu, tapi pakai konsep kesabaran. Kenapa dengan sabar itu Rasulullah juga punya harapan besar. Andai nanti bapak ibunya yang tua-tua mereka itu tidak tobat, tidak dapat hidayah, minimal anak-anak regenerasinya dapat hidayah. Dan itu terbukti saudara, sudah 15 abad kanjeng Nabi tiada, sampai detik ini kita umatnya luar biasa. Kita ini orang-orang beriman, nggak ketemu Nabi saja beriman, luar biasa malah. Bahkan banyak yang ketemu kanjeng Nabi tidak beriman. Mereka nggak beriman Isra Mi'raj. Kemarin yang kita peringati di bulan Rajab itu, peristiwa besar sekilas minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, langit ke-7, komunikasi dengan Allah, bertemu berbagai kanjeng Nabi, diunjukin peristiwa besar di Isra Mi'raj. Inti daripada Isra Mi'raj adalah perintah sholat yang tadinya 50 waktu, akhirnya dapat dispensasi 5 waktu. 5 waktu pun masih banyak juga yang meninggalkan sholat. Sidang Jumat dimuliakan Allah SWT. Yang berikutnya, siapapun kita harus husnuzon dengan saudara-saudara kita dan jamaah kita, dengan lingkungan kita. Penyakit terbesar umat itu adalah suuzon. Belum apa-apa ngelihat ustadz sudah suuzon, ustadz juga ngelihat jamaahnya sudah suuzon. Nah kalau suuzon yang dikedepankan, dakwah tidak akan berhasil. Pengurus masjid juga harus husnuzon dengan jamaah, jamaah harus husnuzon dengan pengurus masjid. Bersinergi yang baik, bekerja sama untuk membesarkan masjid, memakmurkan masjid dari aspek pemeliharaannya, riayah, idarah, imarah yang lebih mahal tuh. Imarah memakmurkan masjid. Banyak orang masjid tingkat, masjidnya hebat, jamaahnya kurang. Lebih baik masjid kecil tapi jamaahnya penuh, makmur, ngajinya rutin, yasinan ada, dan Jumatan berjalan, peringatan hari besar, Muharram, Isra Mi'raj, dan juga nanti bulan puasanya juga dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan keislaman, itu jauh lebih baik. Saudara, yang kelima adalah hindari tempat-tempat fitnah. Nggak mungkin kita seorang ustadz, seorang mubalik, seorang pengurus masjid, majelis taklim dan lain sebagainya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, untuk singgah di tempat-tempat maksiat.
Kira-kira hal-hal yang menimbulkan fitnah-fitnah mari sama-sama kita jauhi. Dan terakhir, mengingat waktu, adalah istiqomah di dalam jamaah. Untuk suksesnya dakwah kita, saudara, kita harus istiqomah. Mauwal istiqomah. Al-istiqomah itu adalah as-sabat ala taqwallah, ala taqwallah. Bagaimana supaya kita tetap bertakwa kepada Allah apapun yang terjadi. Ekonomi bangsa negara. Ada sebuah statement, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini perlu dianalisa. Tapi berdasarkan bukti fakta, memang pasca pandemi luar biasa, ekonomi kerakyatan kita luar biasa. Kita nyaris sama kalau ngobrol 100 orang, problemnya adalah ekonomi. Saudara, jangan sampai ekonomi itu kadal fakru ayyakuna kufran. Jangan sampai kita diuji ekonomi tapi keimanan kita menjadi murtad, naudzubillah. Kita berkuat kepada Allah. Allahumma sabbitna imanana, sabbit imanana, sabbit ta'atana, sabbit istiqomatana min darid dunya ila daril akhirah. Tetap dimintakan kekuatan iman dan takwa kita, tetap istiqomah ibadah. Jangan sampai bergeser iman dan takwa kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep istiqomah apapun ujiannya. Semoga manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim.